Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Billy Vanessa Sinu Haji. Jadi kali ini saya akan buat video tentang presentasi bagaimana sih pemikiran ekonomi kaum merkantilisme versus pemikiran ekonomi Islam dari Abu Yusuf. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, di mana dosen saya itu Ibu Dia. Jadi merkantilisme sendiri itu adalah eh, berasal dari kata merchant yang artinya adalah pedagang. Aliran ini menekankan pentingnya akumulasi emas dan perak sebagai sumber dari kekayaan satu negara itu. Kemudian siapa aja sih tokoh-tokoh merkantilisme? Yang pertama itu ada Jean Bodin, di mana seorang ilmuwan politik dan ekonomi Prancis yang dianggap sebagai salah satu pelopor merkantilisme. Bodin memberikan kontribusi besar dalam memahami konsep uang dan harga, serta hubungannya dengan kekayaan negara. Kemudian ada Thomas Mann, yaitu pedagang Inggris yang menulis buku berjudul England's Treasury by Foreign Trade. Dalam bukunya, Mann menjelaskan pentingnya menjaga neraca perdagangan yang surplus, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor itu sendiri. Kemudian ada Jean-Baptiste Colbert, yaitu Menteri Keuangan Prancis di bawah pemerintahan Raja Louis XIV. Colbert menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi merkantilis yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi Prancis dan meningkatkan kekuasaannya di Eropa. Oke, jadi jenis-jenis merkantilisme itu yang pertama merkantilisme itu berorientasi ekspor, di mana merkantilisme itu menekankan promosi ekspor dan akumulasi emas dan perak melalui neraca perdagangan yang menguntungkan. Kemudian merkantilisme ini melibatkan intervensi aktif negara dalam perekonomian, termasuk melalui regulasi perdagangan, promosi industri, perlindungan produsen dalam negeri yang dipimpin negara. Kemudian merkantilisme kolonial artinya melibatkan perluasan koloni suatu negara dan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja mereka untuk menguntungkan negara induk. Kemudian, merkantilisme industri yaitu jenis merkantilisme yang melibatkan promosi manufaktur dalam negeri dan perlindungan industri dalam negeri melalui penggunaan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Nah, kemudian kritik-kritik merkantilisme, di mana yang pertama itu pandangan nol sum. Artinya, merkantilisme memandang perdagangan sebagai permainan di mana satu negara hanya bisa menang jika negara lain kalah. Pandangan ini terlalu sempit dan tidak realistis dalam perdagangan bebas. Kedua belah pihak sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian hambatan perdagangan bebas, di mana kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara merkantilis seperti tarif dan kuota impor justru menghambat efisiensi ekonomi dan inovasi. Kemudian ketergantungan pada emas dan perak. Kekayaan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah logam mulia yang dimiliki, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti produktivitas, inovasi, dan sumber daya manusia. Kemudian tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, di mana merkantilisme ini lebih mementingkan kepentingan negara daripada kesejahteraan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan seringkali merugikan konsumen dan pekerja. Misalnya, tarif impor yang tinggi dapat meningkatkan harga barang-barang dalam negeri. Kebijakan merkantilisme, yaitu kebijakan ekonomi paham merkantilisme ini lebih bersifat makro. Hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri dalam negeri dan menjaga rencana perdagangan yang dianggap menguntungkan. Hal ini dilaksanakan dalam usaha meningkatkan perannya dalam perdagangan internasional dan memperluas kolonialismenya. Yang selanjutnya itu pemikiran ekonomi Islam dari Abu Yusuf, di mana latar belakang Abu Yusuf itu sendiri di masa kehidupan awalnya adalah dari 794 sampai 857 Masehi, di mana dia lahir di Kufah, Irak, dan dikenal sebagai Imam Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim al-An-Nasari. Ia adalah seorang ahli hukum Islam yang menonjol pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Pengaruh dan karya Abu Yusuf itu dikenal karena karyanya yang yaitu Kitab Al-Kharaj dan Kitab Al-Hilaf. Dalam kitab-kitabnya, Abu Yusuf membahas berbagai aspek hukum Islam termasuk masalah ekonomi.
Oke, jadi konsep pasar dalam pandangan Abu Yusuf yaitu pertama itu kebebasan pasar, di mana Abu Yusuf mengakui pentingnya kebebasan pasar dalam mengatur mekanisme ekonomi. Menurutnya, individu bebas untuk melakukan transaksi ekonomi tanpa intervensi berlebihan dari negara, di mana konsep ini juga sering kita dengar di konsep ekonomi Adam Smith. Kemudian kontrol sosial, di mana Abu Yusuf menekankan perlunya kontrol sosial dalam pasar untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Ia percaya bahwa prinsip-prinsip Islam seperti zakat dan infak membantu menyeimbangkan kekayaan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Kemudian moralitas ekonomi, di mana Abu Yusuf itu memandang ekonomi tidak hanya dari sudut pandang materialistik, tetapi juga dari sisi moral. Ia menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip keadilan menurut prinsip keadilan ekonomi menurut Abu Yusuf, di mana Abu Yusuf itu percaya bahwa keadilan ekonomi dicapai melalui distribusi kekayaan yang seimbang. Ia mendukung mekanisme zakat untuk membantu orang miskin dan mengurangi kesenjangan kekayaan. Kemudian larangan riba. Abu Yusuf dengan tegas menolak praktik riba. Ia menganggap riba sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat. Kemudian pentingnya distribusi kekayaan. Abu Yusuf menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Menurutnya, negara memiliki peran penting dalam membantu orang miskin dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, di mana penerapan hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan tidak ada eksploitasi. Mengelola ekonomi, pemerintah dapat berperan aktif dalam mengelola perekonomian seperti membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan mengendalikan inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian bantuan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bantuan sosial bagi orang miskin, janda, dan orang-orang yang membutuhkan zakat dan infak. Merupakan contoh penting dari mekanisme distribusi kekayaan yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian, bagaimana sih pengaruh pemegang Abu Yusuf terhadap ekonomi Islam? Yang pertama, pemikiran Abu Yusuf telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Islam. Ia memberikan landasan hukum dan etika yang kuat untuk mengatur sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Abu Yusuf juga berperan penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pemikirannya terus dipelajari dan diterapkan oleh para ekonom Muslim hingga saat ini, memberikan inspirasi dan untuk pengembangan ekonomi Islam yang modern dan relevan dengan kondisi terkini. Pentingnya pemikiran Abu Yusuf dalam ekonomi modern, di mana memperbaiki sistem ekonomi. Pemikiran Abu Yusuf memberikan solusi untuk memperbaiki sistem ekonomi yang tidak adil, menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama, menciptakan ekonomi berkelanjutan. Konsep ekonomi Islam yang diajarkan Abu Yusuf mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang kemudian menyeimbangkan keuntungan dan keadilan. Abu Yusuf mengajarkan bahwa ekonomi tidak hanya tentang keuntungan pribadi, tapi juga tentang keseimbangan antara keuntungan dan keadilan. Pastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat. Implementasi konsep Abu Yusuf di negara-negara Muslim, di mana sistem perbankan Islam. Beberapa negara Muslim telah menerapkan sistem perbankan Islam yang menghindari riba dan berfokus pada pembiayaan yang berkelanjutan. Contohnya itu bank syariah itu di Indonesia. Kemudian zakat dan infak. Pemerintah di banyak negara Muslim menerapkan sistem zakat dan infak untuk membantu orang miskin dan meringankan beban masyarakat. Contohnya itu Basnas dan Lazismu dari Muhammadiyah. Kemudian etika ekonomi, di mana banyak negara Muslim telah memasukkan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi mereka seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kelebihan dan keterbatasan pemikiran Abu Yusuf. Kelebihannya yang itu pemikiran Abu Yusuf menawarkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasannya yaitu menerapkan semua aspek pemikiran Abu Yusuf dalam kondisi ekonomi modern mungkin memerlukan penyesuaian dan interpretasi yang tepat. Kesimpulannya, pemikiran Abu Yusuf merupakan sumber inspirasi yang berharga untuk mengembangkan ekonomi Islam yang modern dan relevan dengan kebutuhan